Amin. Great. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Tanya sama sebelah saudara, sudah tahu semua? Ya. Ada banyak orang yang mungkin berpikir, aduh pendeta ini udah 25 minggu masih bahas kerajaan Allah. Tapi saya pelajari, makin kita menggali, makin banyak hal belum kita mengerti. Setuju? Haleluya. Nah, hari ini kita mau masuk pada pembahasan ke-25. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya mau ini tidak pernah goyah dalam hidup saudara, karena keadaan tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi selama kita yakin di dalam diri kita ada kerajaan Allah, saudara dapat serangan setan kah? Saudara dapat serangan masalah kah? Saudara diomongin orang kah? Saudara gelisah dalam jiwa saudara kah? Tetap hati saudara yakin di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Hal-hal yang saya tidak mampu atasi, kerajaan Allah yang memampukan saya melewati semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, kerajaan Allah memampukan saya melewati semuanya. Amin. Saudara-saudara di rumah, ketik di live chat saudara, kerajaan Allah memampukan saya melewati semua. Yes, kerajaan Allah memampukan saya melewati semua. Sehingga ini meyakinkan kita. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Perasaan kita goyah. Kadang-kadang perasaan kita bilang, I cannot make it, saya nggak akan mampu lewati. Tapi ketika kita punya iman, kerajaan Allah di dalam diri saya memampukan saya melewati semua, saya percaya kita diberikan kemampuan ilahi. Amin. Nah, hari ini dalam pembahasan ke-25 kita akan membahas tentang kerajaan Allah dan mencari-cari alasan. Jadi salah satu hambatan untuk orang memasuki kerajaan Allah bukan dosa. Karena dosa dapat dikalahkan oleh kemurahan Allah. Sama-sama bilang sama saya, dosa dapat dikalahkan oleh kemurahan Allah. Kemurahan Allah jauh lebih tinggi daripada segala dosa dan kejahatan kita. Yang setuju bilang sama saya gini nih, amin. Saya percaya kemurahan Allah lebih tinggi dari segala dosa manusia. Gini nih yang masih diem nih, amin. Ulang ya. Kemurahan Allah jauh lebih tinggi dari dosa manusia. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu ya, meremot Tuhan. Amin. Tetapi seringkali yang menghambatnya adalah kebiasaan kita untuk apa? Mencari-cari alasan. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Bu, suami suka cari-cari alasan? Ya kalau kepepet gitu kadang-kadang dia menambah. Pak, suami suka cari-cari alasan? Pak, bukan suami dong. Tapi zaman sekarang ada juga bapak yang kawin sama suaminya, ya kan? Pak, istri suka cari-cari alasan? Mertua-mertua yang terhormat, menantumu suka cari-cari alasan? Dia profesor, doktor, alasan-alasan pendeta. Makanya dari masa muda, kalau lu cari pasangan teman hidup, jangan cari yang suka buat-buat alasan. Pokoknya yang cewek-cewek denger ya, yang cowok-cowok denger. Kalau dari muda dia suka cari-cari alasan, apalagi kalau wis tuwo lebih parah. Wah. Karena kan kebiasaannya kalau masih muda semua dibawa, kita bikin romantis. Yeah. Kan kalau masih muda nih, cowok sama cewek duduk sebelahan, tatap-tatapan, ditanya sama ceweknya, kenapa kamu menatap aku?
ikan patin menelan paku. Selalu engkau ada di hatiku. Najis ya kan. Tapi kalau udah tua, suami tetap istri, serta suami, ikan patin menelan paku. Sampai kapan kau terbujur kaku? Astaga. Jadi salah satu hambatan untuk masuk surga, karena manusia seringkali mencari-cari apa? Alasan. Ini yang kita mau belajar bersama. Klik. Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 bicara tentang perumpamaan tentang orang-orang yang apa? Berdalih, orang-orang yang suka cari-cari alasan. Mendengar itu berkatalah seseorang dari tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kenapa tamu-tamu itu ngomong begitu? Karena di konsep Yahudi, there is no guarantee. Kalau orang Arab ada istilah insya Allah, orang Yahudi punya istilah Be'esrat Hashem. Masuk surga buat mereka Be'esrat Hashem. Hanya iman Kristen yang punya kepastian karena Yesus sudah bayar. Bu, Pak, sesuatu yang sudah dibayar itu pasti. Amin. Orang Yahudi kepercayaan tentang surganya yaitu Be'esrat Hashem. Jadi waktu Yesus menjelaskan, mereka bilang, wow, asik banget ya. Kalau bisa punya kepastian untuk dijamu dalam kerajaan Allah. Karena konsep mereka apa? Be'esrat Hashem. Apa yang terjadi kemudian? Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yesus menjelaskan dalam perumpamaan. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang apa? Banyak orang. My God is not a pelit God. My God is not a stingy God. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Lihat, yang pelit-pelit nggak bisa bilang amin. Karena dalam hatinya sama kayak gua dong. My God is not a pelit God. My God is not a stingy God. Dia bukan Tuhan yang pelit. Gak mungkin dia bangun kerajaan sorga. Gak mungkin dia persiapkan kerajaan sorga lalu dia pelit gitu untuk yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi kerajaan sorga digambarkan, bukan berarti di kerajaan sorga nanti ada buffet tiap hari. Kan ada orang kan, oh di sorga nanti ada segala macam makanan. Nah tuh, ada duren. Sorga nggak mungkin ada duren. Borok-borok bawa duren. Di hotel Melati aja nggak boleh bawa duren, apalagi masuk sorga. Ya kan, masuk hotel aja nggak boleh. Ada yang nggak, pasti doyan duren tuh orang. Ya kan. Jadi ada banyak orang masuk surga dengan pola pikir duniawi. Tapi yang saya mau jelaskan, karena ada yang nanya gini, jadi kok di surga ada segala macam makanan? Jadi di surga orangnya gendut-gendut semua dong. Justru itu, di surga kita makan terus, tapi nggak gemuk-gemuk. Gila nggak tuh pikiran saudara? Jadi di surga bukan daging kita yang dipuaskan. Karena daging tidak kita bawa ke sorga. Yang setuju bilang, aha. Yang kita bawa ke sorga hanyalah roh kita. Makanya di dalam kitab Wahyu dijelaskan, di sorga hanya ada pujian penyembahan. Ada sebagian saudara natapnya kecewa. Ya,
Cuma nyanyi doang. Karena itu yang roh kita perlukan. Amin. Tetapi Yesus hanya menggambarkan sebagai perumpamaan. Jadi kalau banyak orang bilang di sorga ada makanan-makanan enak, itu karena nggak ngerti tentang perumpamaan. Dia pikir sorga itu seperti pesta perjamuan, padahal Yesus hanya menjelaskan secara perumpamaan. Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan haleluya, ia mengundang banyak orang. Bilang sama sebelah saudara, termasuk kita. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada para undangan, marilah, sebab segala sesuatunya sudah siap. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama apa? Meminta maaf. Yang pertama berkata kepada, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Intinya satu kata, mencari alasan. Ada banyak orang bilang, saya sih tahu Yesus juru selamat, saya sih tahu Yesus mengasihi saya sih tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi ini dia. Ada banyak orang tidak bisa masuk surga bukan karena berzina, bukan karena menyembah berhala, bukan karena menjadi perampok dan pembunuh. Tapi ada banyak orang tidak bisa masuk surga karena apa? Karena ahli dalam mencari apa? Alasan. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya tidak boleh cari alasan. Apa yang saya tahu itu yang harus saya jalankan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Siapa yang dipanggil? Orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Artinya orang-orang yang kemudian akan bersyukur dengan kesempatan yang ada. Kira-kira kalau orang miskin dibawa ke pesta ini, kira-kira mereka cari alasan enggak? Karena buat mereka apapun penting. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang buat saya penting tidak mungkin saya tunda. Mungkinkah bos saudara di kantor bilang, datang ke kamar saya hari ini, saya mau kasih gaji. Aduh nggak bisa bos, minggu ini saya full. Sesibuk apapun saudara, mau janji sama siapapun, tapi kalau bos bilang, cepat datang ke kamar saya, ambil gaji kamu. Ya siap bos. Kita bilang sama orang, sorry gua ada keperluan mendesak. Ya dah. Untuk sesuatu yang penting tidak perlu kita tunda. Untuk sesuatu yang kita proud of, untuk sesuatu yang kita banggakan, untuk sesuatu yang kita syukuri, tidak mungkin kita tunda. Berarti penundaan bukan soal ada waktu atau tidak ada waktu, tapi soal mentalitas kita penting atau tidak penting. Jelas? Kenapa orang miskin? Kenapa orang buta? Kenapa orang lumpuh? Yang justru diajak. Mereka adalah orang-orang yang tahu ini adalah sesuatu yang penting dan mereka syukuri. Hari ini saya berdoa supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, setiap kita menyadari urusan dengan Tuhan, urusan yang sangat penting. Saya tidak boleh tunda.
Saya mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan dan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Klik. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan apa? Menikmati jamuanku, meskipun mereka dipersiapkan. Apa saudara? Sama-sama yang dipersiapkan. Tetapi alasan akan menjadi pembatalan. Meskipun mereka dipersiapkan, tapi kalau kita banyak alasan, kita akan membatalkannya. Klik. Karena saya simpulkan begini, Allah yang menjanjikan kerajaan Allah bukanlah Allah yang curang dan pelit. Makanya istilah saya, our God is not a deceitful and stingy God. Itu dalam bahasa apa itu Latinnya biar keren dikit, Deus noster non est Deus fallax et avarus. Tuhan kita bukan Tuhan yang curang dan bukan Tuhan yang apa? Pelit. Dunia ini banyak orang apa? Curang dan pelit. Anak Tuhan gak boleh curang, anak Tuhan tidak boleh pelit. Tidak mungkin Tuhan ciptakan sorga, karena banyak orang bilang masuk sorga itu susah. Betul, masuk sorga itu susah kalau dengan kekuatan kita sendiri. Sama-sama bilang sama saya, masuk surga itu susah kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita baca ayat ini, memang buat sebagian orang susah, yaitu orang-orang yang selalu punya alasan. Saya sih mau setia sama istri saya pendeta, tapi istri saya itu pendeta cerewet pendeta. Istri saya kadang-kadang nuntutnya kebanyakan pendeta. Saya sih mau setia sama suami saya pendeta, tapi suami saya itu kurang perhatian, suami saya itu kasar gitu. Suami saya kayaknya suka acuh sama saya gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau lakukan dengan kekuatan kita menjadi susah. Karena iblis selalu memaksa kita untuk mempunyai alasan. Tapi yang menarik adalah sorga dan hidup benar menjadi mudah kalau kita ada di jalan Tuhan. Puji Tuhan, ada dua yang bilang amin, segala kemuliaan buat Tuhan. Tapi kerajaan Allah dan hidup benar menjadi mudah kalau kita ada di jalan Tuhan. Bahkan sampai ayat ini bilang dipaksa. Dipaksa di sini bukan Tuhan maksa kita untuk masuk surga, artinya sama seperti orang-orang yang bilang, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Artinya orang-orang yang ikut Tuhan, ikut jalannya Tuhan, surga menjadi begitu mudah seperti orang yang harus dipaksa. Amin. Haleluya. Karena intinya hidup gak pernah perlu pakai alasan kalau kita tahu bersyukur. Kenapa kita pagi berdoa nggak pakai alasan, aduh saya capek, saya bingung. Karena kita sadar, aduh Tuhan terlalu baik buat saya. Kenapa kita tinggalkan dosa? Kenapa kita berhenti segala hal yang Tuhan gak suka dalam hidup kita? Bukan karena berbagai lihat, tapi kan saya masih di dunia, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Ya tapi kan ini budaya pendeta, judi online di daerah kami biasa itu tuh rame-rame. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerajaan Allah dan hidup benar menjadi begitu mudah kalau kita mau ada di jalan Tuhan. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan.
Minimal mulai hari ini kita berhenti mencari-cari alasan. Alasan hanya menyusahkan kita. Tapi taat dan setia serta bersemangat menuntun kita pada kemenangan yang Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat, my God is not a deceitful and stingy God. Allah saya bukan Tuhan yang curang, dan Allah saya bukan Tuhan yang apa? Pelit. Jadi jangan selalu pikir, waduh kayaknya masuk surga itu susah banget gitu. Lalu mengalami kerajaan Allah dalam diri saya itu susah banget. Tidak susah. Asal kita mau tetap hidup di jalannya. Seperti orang buat perjamuan. Memang ada orang-orang yang menjauh. Bukan Tuhannya yang tidak menyediakan, orangnya yang punya Allah. Sama-sama bilang sama saya, jalan di jalan Tuhan gak susah. Kalau mentalnya mau diatur Tuhan. Kalau mentalnya mental bersyukur. Kalau mentalnya mental Tuhan lebih penting dari apapun. Yang setuju sama saya katakan Tuhan lebih penting dari segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat di sini. Allah yang menjanjikan kerajaan Allah bukan Allah yang curang dan pelit. Klik. Aha. Namun persoalan utamanya, manusia objek penerima kerajaan Allah. Jadi bukan dari pihak Allahnya yang bikin aturan yang susah. Memang ada aturan yang justru memudahkan kita. Jadi aturannya bukan mempersulit, tapi justru membuat hidup kita mudah. Saya ambil contoh sederhana. Ya tapi lampu merah kadangkala bikin jalanan macet. Oke. Bagaimana kalau kita cabut lampu merah dari semua jalanan di Jakarta ini? Kira-kira lebih macet atau kurang macet? Lebih macet. Jadi peraturan tidak dibuat untuk mempersulit, peraturan dibuat untuk membuat keteraturan. Jadi bukan dari pihak Allahnya sebagai pembuat kerajaan Allah, tetapi kitanya sebagai apa? Objek penerima. Makanya saya catat di sini, persoalan utama manusia sebagai objek penerima kerajaan Allah yang sering kali curang dan manipulatif. Makanya istilah saya, human are often deceitful and manipulative. Orang Latinnya bilang, homines saepe fallaces et abusifam. Jadi manusianya yang curang serta apa? Manipulatif. Dia pikirin kepentingannya sendiri, dia sadar. Apa sih manipulatif? Manipulatif orang tuh yang tahu dirinya salah, tapi coba menutupi kesalahannya dengan mengelabui orang lain supaya tetap kelihatannya dia melakukan yang baik. Orang jahat lebih gampang bertobat daripada orang-orang manipulatif. Ayo sama-sama bilang sama saya, orang jahat lebih gampang bertobat daripada orang manipulatif. Orang manipulatif itu teman dekat dari apa saudara? Orang-orang munafik. Orang-orang manipulatif teman dekat dari orang-orang apa? Munafik. Bilang sama sebelah saudara, pilih salah satu lu yang mana? Itu dia. Ya kan? Orang manipulatif dekat dengan orang-orang yang apa? Munafik. Karena keduanya sama. Intinya dia tahu dia salah. Intinya dia tahu kalau dia muncul dalam kesalahan ini, orang akan menyerang dia. Karena itu dia tutup kesalahannya supaya orang pikir dia tetap melakukan yang baik. Karena pada dasarnya
Allah yang menyediakan kerajaan Allah adalah Allah yang mau kita semua menikmati. Tanamkan ini baik-baik. Bukan berarti Allah menciptakan kerajaan Allah, Allah menyediakan kerajaan Allah, lalu Allah tahan-tahan supaya nggak banyak orang bisa mengalaminya. No. Tidak ada keuntungan Tuhan kalau kita tidak masuk dan menikmati kerajaan Allah. Setuju? Allah tidak ada untungnya kalau kita tidak masuk surga. Allah tidak ada untungnya kalau kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah ketika kita masih di muka bumi. Karena itu dari pihak Allah, Allah mau kita semua menikmatinya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Allah mau saya menikmati kerajaan Allah. Amin. Klik. Karena saya catat begini. Sehingga persoalannya bukan terletak dari pihak Allah yang mempersulit syarat masuk surga, tapi persoalan dari pihak manusia yang seringkali banyak mencari-cari alasan. Adapun ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang mencari-cari alasan. Satu, saya catat begini. Orang yang suka mencari-cari alasan diberikan setan false peace. Jadi ketika orang berhasil mencari alasan, ya tapi kan saya tuh pendeta akhirnya selingkuh pendeta karena istri saya juga kadang-kala terlalu nekan saya pendeta. Istri saya terlalu curiga sama saya pendeta. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Itulah tindakan apa yang saya bilang manipulatif. Sehingga akhirnya orang bilang begini, iya dia sih salah sih selingkuh, tapi kalau lihat-lihat hidupnya sih ya kesian juga. Pernah gak kita berpikir gitu? Ya sebetulnya sih kesian juga sih pendeta, karena ya gak bener juga sih. Masa dia udah orang gereja, udah kenal Tuhan, tapi masih pakai narkoba. Tapi ya kalau kelihatan hidupnya sih kesian juga sih pendeta. Dia juga aduh kesian banget deh gitu. Ya dia sih mungkin gak terikat sama narkoba pendeta. Mungkin dia cuman ya kadang-kala butuh tidur aja gitu. Dan biasanya orang seperti ini punya 1001 alasan. Daripada akhirnya saya gila menghadapi rumah tangga seperti ini, daripada saya gila menghadapi situasi begini, dia lebih keras sampai kita. Dia yang gila, kita yang nangis. Kita terlalu berempati. Makanya selalu saya bilang, orang jahat itu kalau di ngomongin firman, saya kebetulan 40 tahun ini ada di dunia pelayanan. Orang jahat kalau diomongin firman nangis. Orang jahat kalau diomongin firman kadang-kala bisa sembah sujud terus dah. Tapi orang manipulatif kalau kita ngomong firman, kita yang nangis. Ini yang ngeliatin saya gini nih, belum punya pengalaman. Yang udah punya pengalaman pasti ketawa. Dia bilang, iya sih pendeta bener juga. Dia yang tempeleng istri, saya yang nangis pendeta. Dia yang lari sama suami orang, dia yang sampai bunting punya anak di luar lakinya, saya yang nangis. Iya sih bener juga ya. Gila laki lu begitu ya. Gila juga ya. Ya kalau gue jadi lu sih mungkin gue juga buat yang sama. Gila juga lu namanya. Selalu saya bilang, iblis tidak punya yang ori, iblis tidak punya yang apa? Apapun yang iblis buat selalu apa Bapak Ibu? KW. Orang manipulatif, orang yang pandai mencari-cari alasan, adalah orang yang di tengah kesalahannya dia diberikan false comfort, false peace, ketenangan palsu. Atau bahasa Latinnya falsa pax. False comfort, false peace. Nah ini yang paling parah. Karena di tengah dosa, di tengah kesalahan, Roh Kudus selalu memberikan ketidaknyamanan. Setuju gak saudara? Saudara kalau bohong masih deg-degan gak?
Kalau masih deg-degan, artinya saudara belum kebal. Tapi ada orang berzina ketemu pendeta, shalom. Ini udah profesor doktor karburator kocor, saudara. Ya. Jadi kalau saudara, maaf ya, lihat tayangan cabul, lihat sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang salah, masih deg-degan, masih takut Tuhan, masih terbayang Yesus dipaku di kayu salib bagi dosa manusia. Terus sudah cepat balik. Tuhan gak bisa begini. Itu artinya kita masih peka akan suara Tuhan. Selagi merokok, tiba-tiba lihat orang geluh, langsung buang rokok saudara. Masa nanti orang yang lewat suruh cari lagi, nomor 2 lah. Tapi maksud saya gini, at least you still can hear the Holy Spirit talking. Saudara masih bisa rasa bahwa Roh Kudus itu masih bicara. Iya kan? Yang repot lagi merokok bukan cuma ketemu jemaat. Ketemu Pak Eli Gembalang, pendeta dari Glo. Saudara malah bilang gini, Pak Eli, jarumnya masih ada nih mau. Ngeri saudara. Atau enggak justru minta sama Pak Eli ada api. Ini api kemuliaan karena dapatnya dari tangan hamba Tuhan. Ini maksud saya. Ada orang yang kalau dia buat salah peka banget gitu. This is not God. Tinggal sekarang dia mau terusin atau dia mau rem. Makin kita biasakan terusin, makin kebal kita. Makin kita biasa dengar pada suara Tuhan, kita makin diberi kepekaan. Saya berdoa, jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, kalau dia tahu ada suara Tuhan, cepat dia batalin. Amin. Karena kalau tidak, yang paling berbahaya yaitu falsa pax ini. Atau false peace, false comfort. Ada orang selingkuh masuk hotel, bisa doa dulu. Roh Kudus butakan mata orang-orang di sini. Coba gila gak itu? Hamba-hamba Tuhan lagi doa supaya mata orang buta melihat. Dia sedang berdoa supaya mata orang melihat jadi buta. Kerasukan setan ngoni. Ya, jadi sudah ngerti ya bahwa orang yang suka-suka cari-cari alasan diberikan setan false peace atau falsa pax, ketenangan palsu. Makanya Benjamin Franklin yang dulu gembala di Glo, bukan maksudnya Benjamin Franklin dulu gembala di Glo, ya kan? Dicatat lagi sama saudara. Dulu tim pastoral Glo ini. Nah, I'm just kidding. Benjamin Franklin, salah seorang presiden Amerika, pernah berkata begini. Dia yang baik untuk membuat alasan, jarang baik untuk hal lain. Orang yang ahli dalam membuat alasan tidak akan pernah ahli dalam bidang apapun. Orang kalau pintar cari-cari alasan biasanya tidak pernah pintar untuk mengerjakan apapun kecuali alasan. Jelas sampai di sini? Jadi bahayanya mencari alasan untuk kerajaan Allah karena we got the falsa pax. Kita mendapat false peace, mendapat false comfort. Hati-hati kalau sudah pergi sama perempuan lain, hidup sudah lebih nyaman. Hati-hati kalau sudah ngobrol sama laki-laki lain, sudah merasa lebih tenang gitu.
Saya kalau sama suami saya pendeta salah terus pendeta. Tapi saya kalau curhat sama cowok ini kayak asik gitu. Makanya selalu saya bilang, Bu, ibu-ibu ini masalahnya gampang curhat, Bu. Jangan pernah curhat sama orang, Bu. Karena bahaya. Walaupun ibu udah ngomong nih, ini cuma sama gua aja ya. Lu jangan cerita sama orang. Bu, ibu walaupun ngomong begitu, Bu, 2 minggu kemudian, Bu, Glo di Belanda tahu cerita ibu, Bu. Segitu jauhnya tuh, Bu, Jakarta sampai Belanda, Bu. Curhat paling aman sama siapa, Bu? Sama suami sendiri. Borok-borok dia ceritain ke orang, didengerin aja enggak, Bu. Bener deh, Bu, percaya saya, Bu. Kalau ibu curhat sama suami, Bu, nggak mungkin akan cerita sampai kemana-mana, Bu. Besok aja ibu tanya sama suami, lu ingat nggak gue cerita apa sama lu kemarin? Emang lu cerita apa? Kenapa ketawa, Bu? Memang begitu, demikian ceritanya ya, Bu. Ya itu yang saya bilang. Kalau engkau mulai curhat sama pria lain lalu engkau merasa nyaman, anak-anak muda melakukan hubungan seks sebelum nikah dan merasa nyaman, engkau pakai obat-obat terlarang dan kau merasa nyaman, itu falsa paks dari setan. Ya, hati-hati. Klik. Yang kedua saya pelajari, orang yang suka mencari-cari alasan, dia sebetulnya sedang menuju pada kehancurannya, menuju pada kegagalannya. Karena tidak ada semangat untuk berjuang dan memperbaiki keadaan. Ya, saya ini begini nih karena memang papa saya suka ngutukin saya. Saya ini jadi begini nih pendeta karena memang ya saya doa juga nggak dijawab. Tuhan juga nggak buat mujizat. Saya jadi gini pendeta karena orang-orang gereja itu memang nyebelin gitu pendeta. Orang-orang gereja ini memang munafikun semua nih pendeta. Orang-orang gereja ini memang cuma ngomong doang nih pendeta. Nah, coba lihat ya. Kita belajar dari Gideon. Ini yang saya bilang. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai 16 bilang begini, jawab Gideon kepadanya. Ini malaikat Tuhan datang pada Gideon dan bilang, diberkatilah engkau pahlawan yang gagah berani. Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Iblis ahli dalam mengungkapkan alasan-alasan yang apa? Masuk akal. Pertanyaan saya, yang disampaikan Gideon ini benar gak? Orang tanya gak dijawab. Yang disampaikan pertanyaan ini oleh Gideon kepada malaikat benar gak? Argumentasinya benar gak? Benar tidak selamanya berkenan kepada Tuhan. Kelihatannya alasannya benar. Tetapi alasan yang benar tidak menjadi cukup alasan untuk melakukan tindakan yang salah. Meskipun situasinya memang menyakitkan, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Gideon sedang bersembunyi. Gideon sedang apa? Karena takut. Disindir oleh malaikat. Diberkatilah engkau hai pahlawan yang gagah berani. Itu kan sindiran yang keras. Kau sembunyi, kau kan anak raja, kau kan dipilih oleh Tuhan, kau kan bangsa pilihan, kenapa kau sembunyi? Dia masih alasan-alasan yang baik. Kita kan juga sama. Kau kan anak Tuhan, kenapa khawatir? Kau kan anak Tuhan, kenapa ikut ngomongin orang? Kau kan anak Tuhan, kenapa suka menghakimi? Kau kan anak Tuhan, kenapa melakukan hal-hal yang keliru? Ya tapi kan karena begini, karena begini, karena begini. Dan kita harapkan semua orang bilang, ya betul sih. Tapi apa yang terjadi?
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan apa? Kekuatanmu ini. If you think God is wrong, kalau kamu pikir kamu hebat, kamu pikir Tuhan yang salah, kamu pikir semua orang gak benar, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkaman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bukankah kamu pikir kamu hebat? Klik. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Mulai sadar kan? Dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah. Ini mulai cari alasan lagi. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, bukan lagi dengan kekuatanmu. Ayo, bangkit dari semua alasan-alasanmu. Mulailah yakinkan, aku menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Jangan pikir kita hebat, jangan pikir kita kuat, jangan pikir kita jago, tapi sadar Tuhan yang menyertai saya. Amin. Cerita selanjutnya, Gideon merebut kemenangan yang besar. Kenapa dia merebut kemenangan yang besar? Akhirnya dia sadar, it's not by might, it's not by power. Bukan kekuatanku, bukan kemampuanku, tetapi tuntunan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat ya, orang yang suka mencari-cari alasan, yang pertama, diberikan setan falsa pax. Diberikan setan apa? False comfort, false peace, ketenangan palsu. Yang kedua, orang yang suka mencari-cari alasan sedang menuju kegagalannya, karena tidak semangat untuk berjuang dan memperbaiki keadaan. Yang ada selalu pembenaran alasan kenapa dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru ini. Dan yang ketiga, cenderung tidak dapat melihat keunikan, kedahsyatan karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Makanya Daniel tidak mencari alasan. Sebetulnya gua singa adalah alasan untuk dia buat apa saja. Sadar Mesa Abednego tidak mencari alasan, padahal dipanaskan api 7 kali lipat di dapur api. Itu alasan yang cukup untuk buat apa saja. Esther tidak mencari-cari alasan. Waktu dia berkata, umumkan doa puasa. Karena dia tahu jalan Tuhan itu itulah rumus yang dikeluarkan oleh Yusuf. Kalaupun manusia mereka kan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pak, Bu, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, mungkin kalian berhasil menemukan formula secara manipulatif membuat orang setuju dengan kesalahanmu. Tapi hari ini saya mau bilang, engkau hanya tenggelam pada kesalahan yang lebih parah lagi. Karena jalan Tuhan itu unik. Memang keadaannya kadang-kala membingungkan, tapi Tuhan selalu memberi kemenangan dan jalan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya kalau saudara baca ayat ini, klik Keluaran 6 ayat 11 bilang, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah. Kalau Musa tetap berkeras dengan alasannya, Musa tidak akan pernah menghadapi Firaun. Pertanyaan saya, akhirnya Firaun dengar Musa enggak? Halo, akhirnya Firaun dengar Musa enggak? Akhirnya Firaun dengar Musa enggak? Bangsa Israel bisa keluar, artinya Firaun kemudian mendengar Musa.
alasan bukan untuk mencari pembenaran, tapi alasan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jangan sampai kita berhasil memanipulasikan semua orang menyetujui semua tindakan-tindakan bodoh yang kita buat. Biarlah di tengah kebodohan kita tahu ada jalan Tuhan yang unik, yang mampu merubah kutuk menjadi berkat buat kita. Berikan tepuk tangan ya Maria. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan gak usah pakai Musa yang gagap atau Musa yang tidak fasih bicara. Tapi Tuhan itu unik. Tuhan bisa kasih jalan keluar buat engkau yang sedang menghadapi saat-saat yang berat. Asal tidak cari-cari alasan. Klik. Satu ayat penting lagi. Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Akhirnya Maria mengandung gak? Jalan Tuhan itu unik. Apakah Tuhan paksa Maria ngikut jalan Tuhan? Tidak. Sampai akhirnya Maria sadar dan bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah, doa saya, setiap kita mengakui jalan Tuhan itu unik. Apa yang tidak mungkin saya kerjakan, Tuhan bisa kerjakan dengan caranya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan ya Maria. Dan yang terakhir saya pelajari, orang yang suka mencari-cari alasan, ujung-ujungnya pasti menyesal. Awalnya dia rasa, wah semua orang percaya sama omong kosong saya. Omong kosong. Ada banyak orang yang cuma omkos saja saudara-saudara. Omong kosong. Orang-orang yang punya roh-roh manipulatif akan coba meyakinkan orang. Kalau nggak bisa pakai kata manis, pakai intimidasi sedikit. Akhirnya semua orang percaya, iya benar juga ya. Tapi apa artinya semua orang percaya tetapi keadaannya semakin buruk. Ya tahu. Orang-orang LGBT dengan segala pendekatannya akhirnya membuat banyak orang pikir, iya benar juga ya. Masa laki gak boleh nikah sama laki kalau memang dia tercipta begitu? Masa wanita gak boleh kawin sama wanita? Kalaupun dia kawin masa gak boleh diberkati? Masa mesti diam-diam? Kalaupun di akhirnya tinggal serumah, masa dia gak boleh angkat anak? Kan hak asasinya harusnya mereka boleh angkat anak. Mereka juga boleh hidup bahagia dong. Anak-anak muda masa iya gak boleh lakukan hubungan seks sebelum nikah? Kan ada pil anti hamil. Kan gak semua juga menikah harus dalam kondisi perawan dan perjaka. Kan buktinya normal. Ada banyak orang yang gak punya muka dan gak tahu malu. Udah salah, udah ngaco. Dengan kata-kata yang manis meyakinkan orang, itu namanya roh apa? Manipulatif. Dan di akhir zaman ada banyak roh manipulatif. Tapi sorry, saya simpulkan begini. Orang-orang yang mencari-cari alasan ujung-ujungnya apa? Mungkin gak ada pendeta lagi yang menegur engkau. Karena mungkin sumbanganmu besar. Engkau pandai memutar balik situasi. Mungkin gak ada orang yang menasihati orang, gak bisa menasihati engkau lagi karena malas. Engkau tekan, engkau intimidasi. Engkau pintar bicara. Ketika di tengah keadaanmu tidak ada lagi yang bisa menasehati saudara, tidak ada lagi yang bisa menegur saudara, itu bukan berarti engkau hebat, engkau anak setan. Sorry. Saya pendeta yang cinta saudara, saya pendeta yang ngomong apa adanya.
Kalau tidak ada orang lagi yang berani menegur engkau, tidak ada lagi orang yang mampu menegur engkau, tidak ada lagi orang yang mau menegur engkau, bukan berarti kau hebat, engkau anak setan. Ya Tan ya? Engkau anak apa? Tapi tolong biar saya aja yang ngomong. Biar apa? Saya aja. Saya takut ibu-ibu pulang ke rumah, suami tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Papa kata Gilbert anak setan. Astaga, darah Yesus. Viral lagi nanti saya. Nah. Saya khawatir bapak-bapak yang istrinya nggak ikut. Pas istri di rumah tanya, Gilbert tadi hari ini khotbah apa? Mama katanya anak setan. Astaga, darah Yesus. Wah, ini yang lebih parah kalau mertua yang tanya. Nak dari gereja? Iya ma. Siapa yang khotbah? Gilbert ma. Gilbert khotbah apa hari ini? Mama katanya anak setan. Darah Yesus. Mertua saudara punya kepahitan nanti sama saya. Karena orang yang berhasil mencari-cari alasan, sampai nggak ada lagi yang bisa menegur dia, ujung-ujungnya pasti menyesal. Makanya yang keempat saya catat di sini, orang yang suka mencari alasan, ujung-ujungnya pasti menyesal. Seorang presiden lain dari Amerika namanya George Washington pernah berkata begini, 99% kegagalan datang dari orang-orang yang apa? Memiliki kebiasaan membuat alasan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup saya tekankan begini, klik. Pada akhirnya di setiap masalah hanya akan ada dua hal yang muncul di hati kita.